Potensi perang darat antara Amerika Serikat Israel versus Iran berpotensi terjadi jika upaya perdamaian belum tercapai. Kita bahas soal ini dan juga sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Putu. Melihat bagaimana, sebelumnya juga masih bergabung juga dengan Breaking News Kompas TV ada Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Prof. dan juga Pak Hasibullah Satrawi, kita akan bicara dulu. Tadi sebelum ke Pak Hasibullah, saya tadi pertanyaan sebelum jeda adalah apakah kemudian gugurnya prajurit TNI di medan perang pada saat kemarin di Lebanon ini masuk dalam kategori kejahatan perang, Prof. Suparji? Ya, kalau menggunakan pendekatan secara normatif ya, bahwa kejahatan perang itu kan didefinisikan sebagai tindakan ya, yang terjadi dalam konflik domestik ya, atau perang antar dua negara atau lebih. Nah, kemudian ada perbandingan genosidanya, tentunya itu hal yang berbeda lagi, kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka melihat pada konteks bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi akibat dari peperangan, yaitu Israel dan kemudian Lebanon yang menjadi sasaran berikutnya setelah kemarin Israel dengan Iran. Maka dalam konteks ini secara substantif ya, mengingat adanya korban dalam konteks adanya perang dua negara tadi, maka dapat dikategorikan tentang itu sebagai suatu kejahatan perang, sebagai satu kejahatan yang terjadi dalam lingkup akibat peristiwanya peperangan ya antara negara-negara Iran, Israel dan kemudian Lebanon. Tetapi konteksnya saya kira bukan sekedar mendefinisikan tentang kejahatan perang tadi itu, tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana ini menjadi momentum yang baik untuk kemudian melakukan penyelidikan, investigasi secara mendalam, dan bagaimana momentum untuk bisa mengakhiri konflik di Timur Tengah atau konflik yang melibatkan negara-negara yang terlibat dalam peperangan tersebut, Mbak Putu. Itu. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Hasibullah Satrawi. Kita kalau lihat sekarang korbannya sudah mulai meluas begitu. Bahkan ada juga yang terbaru dari Indonesia, ada prajurit yang gugur. Di satu sisi, dari segi proksi yang kemudian terlibat dalam perang ini juga meluas. Bukan hanya Iran saja, tapi ada di Lebanon juga, Houthi dari Yaman ini juga bergabung. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Hasibullah Satrawi? Apakah kemudian kata damai ini masih jauh dari perang ini? Ya, yang pertama saya ingin menyoroti terkait dengan jatuhnya prajurit kita atau meninggalnya prajurit kita di Lebanon akibat serangan yang di Israel. Yang pertama yang menurut saya harus ditekankan terutama kepada para tokoh kita, para pemimpin kita untuk betul-betul bersatu dalam situasi yang tidak lagi normal ini di tingkat global. Jadi mari untuk sementara kesampingkan dulu yang namanya politik-politik partisan, politik-politik golongan. Ini waktunya kita kembali kepada kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu keselamatan kita semua, baik langsung atau tidak langsung. Dan yang kedua, terkait dengan itu, maka menurut saya kita Indonesia dari berbagai macam lapisan masyarakat, pemerintah, DPR, atau mungkin warga negara, para aktivis, harus bulat bersatu mengecam dan mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel di Lebanon. Kalau secara hukum mungkin tadi disampaikan oleh Prof bahwa itu ada landasannya masing-masing, ada kajiannya masing-masing. Paling tidak yang terjadi di Lebanon itu mencerminkan bahwa Israel mengarah kepada kebarbaran yang semakin nyata. Saya tidak ragu untuk mengatakan kebarbaran karena ini bentuk daripada keluarnya Israel daripada hukum-hukum internasional. Para pasukan kita ada di Lebanon itu sah di bawah mandat PBB. Itu di bawah mandat tugas perdamaian yang diberikan oleh PBB sebagai payung kita bersama bangsa-bangsa modern ini untuk keluar daripada hukum yang
tidak apa namanya, tidak adil di masa lalu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita ingin berpegangan pada PBB, dan pasukan kita di Libanon adalah pasukan yang membawa misi perdamaian, membawa misi PBB. Nah, oleh karena itu ketika Israel melakukan serangan kepada kelompok ini, kepada pasukan ini, saya menganggap paling tidak itu adalah pelanggaran terhadap kedaulatan PBB. Itu adalah penistaan terhadap kedaulatan PBB. Dan sekali lagi kalau kita baca Israel, saya bukan hanya Israel secara umum, bukan Israel secara umum, tapi lebih kepada Netanyahu yang sekarang menjadi Perdana Menteri di Israel. Ini bukan hanya kali pertama dia mengabaikan hukum internasional, dia mengabaikan apa namanya hukum PBB atau keputusan PBB. Bahkan dalam konteks ICC kita tahu bersama dia sudah masuk di dalam proses hukum di situ, tapi sekarang sekali lagi ini seakan-akan dibiarkan untuk menjadi macan ompong. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama, karena kita ingin cerita bangsa-bangsa modern ini menjadi yang berbeda daripada abad pertengahan, jangan gentar untuk mengutuk ini, dan kutukan terhadap yang dilakukan Netanyahu tidak perlu lalu dikaitkan sebagai bentuk antisemit. Saya sekali lagi menghargai perbedaan, saya menghargai keberadaan komunitas Yahudi dimanapun, tapi yang dilakukan oleh Netanyahu ini sudah melanggar dan dikecam bahkan juga oleh komunitas Yahudi internasional yang tidak mengedepankan politik apa namanya golongan dan politik sara seperti yang diperlihatkan oleh Netanyahu dalam beberapa tahun terakhir. Begitu Mbak Putu. Prof. Suparji, pertanyaannya juga saya tanyakan kepada Anda terkait dengan kata damai dalam perang ini. Seperti apa? Karena kalau kita lihat bukan hanya hukum internasional yang diabaikan, tapi juga potensi perang darat ini sudah mulai muncul dari Amerika Serikat yang mulai mengirimkan pasukannya ke arah ataupun juga ke wilayah Timur Tengah. Ya, saya kira memang ini menjadi sesuatu yang kontradiktif ya, karena bermula adanya semboyan dan semangat untuk membangun sebuah perdamaian, menggabungkan dalam BOP, tapi justru yang terjadi adalah jauh dari nuansa dan gerakan-gerakan perdamaian. Maka ini juga menjadi pertanyaan serius, pertanyaan sungguh-sungguh bagi pemerintah, bagaimana keberadaan keanggotaannya sebagai BOP tadi itu. Apa peran yang telah dilakukan, apa kontribusi yang telah dilakukan, itu yang saya kira sangat-sangat ironi, sangat kontradiktif. Kenapa kata-kata damai jauh dari kenyataan? Pada sisi yang lain saya kira bahwa bukan tidak mungkin perdamaian akan terwujud ya selama ada komitmen, ada kemauan, dan ada tekanan yang keras gitu ya dari negara-negara di dunia ini. Kan kalau kita cermati di dalam negeri pun juga sebetulnya di Amerika juga sudah mulai ada tekanan-tekanan untuk kemudian menghentikan peperangan. Harapannya itu juga dilakukan di negara-negara yang lain untuk kemudian bisa menghentikan. Meskipun memang persoalan yang terjadi di sana sangat kompleks, sangat rumit, tetapi bukan tidak mungkin ada perdamaian terjadi. Maka dalam konteks menciptakan perdamaian dimulai saling sederhana ya, tekanan-tekanan dari negara-negara di dunia ini untuk kemudian secara masif gitu ya mengutuk, mengecam gitu ya, supaya ada kesamaan visi, kesamaan persepsi, banyak adalah sebuah langkah yang sangat merugikan banyak pihak. Nah, pada sisi yang lain juga kita dorong bagaimana institusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil peran yang nyata, mengambil peran yang jelas, dan juga kita mendorong bagaimana negara-negara di sekitar Timur Tengah menjadi negara-negara yang mengambil peran untuk menjadi mediator, menjadi kemudian merundingkan semuanya supaya bisa ada titik temu. Dan yang menurut saya juga penting adalah jangan memperkeruh suasana dengan menciptakan polarisasi yang terbaru dan akan memperkeruh suasana ini. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau kita coba refleksi bagaimana peperangan itu bisa berakhir, ya kadang-kadang satu sisi ketika memang kemudian mampu menguasai daerah yang dituju, atau pada sisi yang lain kemudian ada penyerahan negara tersebut, atau kemudian negara yang melakukan agresi, itu kemudian akhirnya mengendorkan kan gitu. Maka ini sebetulnya yang paling juga cukup
efektif adalah siapa yang memulai, maka kemudian adalah siapa yang harus mengakhiri. Dan itu tentunya memang tidak mudah, tetapi kalau ada tekanan-tekanan secara masif dari negara-negara di dunia maupun lembaga-lembaga yang ada di forum-forum internasional, saya kira itu bisa diciptakan, itu perdamaian itu, Mbak. Ya. Oke, Anda melihat artinya Prof bahwa perang ini memang masih punya potensi untuk lebih besar lagi dan lebih luas lagi. Ya, saya kira potensi lebih besar, lebih luas dengan eskalasi yang semakin tidak terkendali ini, kalau tidak segera diatasi secara serius, bisa semakin membahayakan. Secara membahayakan bagaimana nanti cakupannya, bahkan mungkin juga akan menciptakan sekutu-sekutu baru, menciptakan polarisasi-polarisasi baru. Makin harus ada langkah-langkah serius yang ditunjukkan supaya segera mengakhiri. Kita berharap Indonesia berani mengambil peran untuk itu supaya tidak terjadi perluasan peperangan, tidak terjadi penambahan korban yang tidak berdosa dan lain sebagainya. Tetapi kalau ini dibiarkan saja, maka bukan tidak mungkin akan semakin meluas peperangan. Apalagi kalau sudah perang darat ini juga akan semakin membahayakan bagi keselamatan sipil, keselamatan warga dan sebagainya, itu termasuk fasilitas umum. Oke, kalau Pak Hasibullah sepakat juga bahwa perang ini akan meluas. Ini spesifik khususnya soal proksi-proksi yang kemudian sudah bergabung. Kita tahu di sisi Iran ada Houthi dari Yaman, kemudian juga ada Hizbullah yang sejak awal ini juga sudah pasang badan begitu ya, ikut menyerang Israel. Di satu sisi Ukraina ini juga mulai merapat ke sisi Israel begitu, membantu mengirimkan persenjataan dan juga teknik-teknik untuk melawan strategi-strategi yang digunakan oleh Iran. Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang sampai di hari ke-32 ini kurang lebih 675 kalau tidak salah dalam hitungan saya, sebenarnya bukan lagi potensi ini menjadi besar dan semakin kemana-mana. Justru sekarang situasinya sudah betul-betul pada tahap yang tidak lagi bisa dikontrol, termasuk oleh Amerika sendiri yang menjadi pemula atau pengawal daripada perang ini. Saya ingin mengatakan kalau kita baca di lapangan ini, kalau saya agak menggunakan kesusastraan dangdut di Indonesia, ini Trump ibarat orang yang bisa mengawali tapi dia sudah tidak bisa mengakhiri. Karena yang sekarang mau mengakhiri itu adalah Iran. Iran justru dengan berbagai macam terobosan yang dia miliki tidak ingin menunjukkan sebagai pihak yang dengan mudah ditekan. Karena itu ketika Trump berbagai macam cara disampaikan bahwa perang ini tidak akan berlanjut, karena misalkan ingin menekan harga pasar dunia berkaitan dengan energi minyak, tapi justru Iran menunjukkan bahwa dia justru tidak lagi bisa dikontrol oleh Amerika. Jadi Amerika sekarang secara lapangan tidak mengontrol apa yang terjadi. Dan itulah kalau kita lihat situasi di Hormuz. Kalau benar yang dikatakan oleh Trump bahwa Iran sudah lumpuh, pasukan lautnya sudah hancur, nggak ada yang tersisa. Kalau itu benar, maka Hormuz akan bebas seperti sekarang digunakan. Tapi lagi-lagi Trump membangun retorika yang seakan-akan dia mengontrol keadaan, dia menguasai keadaan, tapi lapangan tidak menunjukkan itu. Itu yang saya bilang peran yang dilakukan Trump lewat sandiwara 584 dalam hitungan saya ketika dia di tanggal 24 kemarin kurang lebih begitu meyakinkan, tampil dengan narasi-narasi yang sangat optimistis bahwa perang akan segera berakhir, bahwa Iran akan berunding, bla bla dan lain sebagainya. Walaupun kita tahu pada akhirnya tujuannya adalah untuk mengontrol harga pasar atau pasar agar tidak semakin meninggi, yang sekali lagi itu menjadi bola lambung bagi dia. Saya selalu sampaikan berkali-kali yang dilakukan Iran di Selat Hormuz dan yang dilakukan di dunia Arab itu seperti sepak bola yang dia gunakan serangan melalui dua sayap. Bentuknya adalah bola lambung. Dia mengontrol Hormuz, dia menyerang dunia Arab tidak langsung menyekik dalam tanda kutip Amerika dan Israel. Tapi efek daripada itu, terutama berkaitan dengan energi dan minyak, itu akan membuat Trump akan semakin sedikit opsinya. Dan itulah yang terus terjadi sampai hari ini. Bahkan yang terbaru, ini yang paling ramai sekarang lagi dibicarakan, Trump tiba-tiba mengatakan akan segera mengakhiri perang ini walaupun Selat Hormuz ditutup.
Jadi ini diksi terbarunya yang sekali lagi kita juga masih meraba-raba apa kira-kira yang akan terjadi. Apakah ini akan segera disertai dengan katakanlah operasi perang darat yang itu wacananya juga udah sangat dikuatkan, bahkan pasukan-pasukan elit Amerika sudah mulai diterjunkan, atau justru Trump sedang berupaya sekeras mungkin agar Iran mau mengalah. Karena sekali lagi sekarang ini Iran berada pada posisi tidak mau lagi mengalah. Karena kalau kita baca story-nya, berunding itu adalah jalan yang sudah dipilih oleh Iran. Jadi ini ada prop menurut saya kita secara hukum internasional kita bisa lihat di situ. Iran ini diuntungkan secara posisi karena menurut saya dia bukan orang yang menyerang. Dia orang yang seutuhnya adalah bertahan. Negaranya tidak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba tanggal 28 Februari diserang membabi buta oleh Israel dan Iran. Jadi siapa yang salah secara hukum? Nah, masalahnya siapa sekarang yang berani untuk bicara tegak, menegakkan aturan ini? Nah, yang lebih parah lagi, nah ini menurut saya kita sajikan dalam konteks ilmu hukum barangkali. Kalau soal lapangan mungkin itu lain hal. Yang paling mengerikan bagi saya karena Trump dari awal memang sudah tidak berkomitmen terhadap hukum internasional. Dia tidak berkomitmen dengan PBB, dia tidak berkomitmen dengan Persekutuan Amerika Serikat. Jadi yang menjadi masalah sekarang ini adalah karena ada pelanggaran, nyata itu pelanggaran, tapi seakan-akan kita kikuk untuk menggunakan aturan hukum yang mana yang bisa dijadikan rujukan bahwa yang dilakukan Trump adalah pelanggaran, yang dilakukan Israel adalah pelanggaran. Itu yang menurut saya menjadi problem. Nah, saya melihat di dalam katakanlah hukum internasional ini harapan menurut saya dengan segala keterbatasan yang ada itu ada di Eropa. Sampai hari ini saya melihat Eropa jauh lebih rasional di dalam melihat berbagai macam konflik ini. Kita mengikuti Eropa juga terlibat dalam perang di Ukraina. Jadi bukan berarti tanpa politik, tapi saya melihat masih lumayan ada kontrol, ada panduan, ada keberpihakan paling tidak kepada hukum-hukum internasional yang selama ini dipegangkan bersama. Dan itulah kemudian yang membuat Eropa berani untuk mengatakan perang Iran adalah bukan perang kami. Bahkan ketika diminta untuk terlibat dalam upaya membebaskan Hormuz, itu Eropa juga punya sikap sendiri. Nah, secara pribadi saya berharap Eropa bisa terus menegakkan rasionalitas hukum internasional ini di tengah gempuran yang dilakukan oleh Trump dan Netanyahu yang bagi saya kalau ini dilanjutkan betul-betul bisa membawa kehidupan kita semua ini pada abad pertengahan, di mana yang menjadi penentu adalah yang kuat, yang menjadi penentu adalah mereka yang berkuasa, dan lagi-lagi kehidupan bangsa-bangsa kita mungkin akan dipertaruhkan di situ. Jadi saya melihat kalau kita bicara damai, justru hari ini damainya adalah ada pada bagaimana kita mampu menegakkan hukum, bagaimana mampu kita menegakkan aturan yang ada. Katakan yang salah adalah salah. Orang menyerang negara lain itu adalah salah berdasarkan piagam PBB. Jadi yang dilakukan Amerika, yang dilakukan Israel tidak bisa ditolerir di situ. Nah, oleh karena itu kita dorong komunitas internasional, kita dorong para ahli hukum untuk bersuara, untuk memberikan peran bagaimana ketentuan ini tidak terus semakin diinjak-injak oleh Donald Trump dan Netanyahu. Oke. Begitu, Mbak Prof. Putu. Suparji, pertanyaannya kembali ke Anda. Soal hukum internasional sudah beberapa kali disampaikan bahwa apa yang dilakukan Donald Trump ini jauh daripada yang seharusnya dipatuhi oleh seorang kepala negara. Apakah kemudian pertanyaannya adalah siapa yang kemudian bisa membuat Donald Trump patuh pada hukum internasional? Jawabannya ditahan dulu, Prof, karena kita akan kembali sesaat lagi usai jeda.
Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Masih bergabung dengan Breaking News Kompas TV bersama dengan Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih masih bergabung dengan Breaking News Kompas TV, Prof. Dan juga masih ada Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, yang tadi sebetulnya sebelum jeda saya ingin mengajak kita sama-sama berdiskusi untuk memahami isi kepala ataupun juga memahami Donald Trump begitu ya. Karena kalau kita lihat peperangan ini bahkan dari sekutu-sekutu Amerika Serikat sendiri, dari internal Amerika Serikat sendiri menyebut ini perangnya Trump, bukan perangnya Amerika Serikat. Prof. Suparji, pertanyaan saya tadi, siapa yang bisa kemudian menyadarkan Trump bahwa di dunia ini, di hukum secara global, secara dunia ini, ada hukum yang harus juga dipatuhi? Baik, kalau kita bicara secara teoritis ya, bahwa untuk menegakkan hukum internasional, itu kan ada beberapa organisasi untuk kemudian bisa menegakkannya. Misalnya melalui Mahkamah Internasional, atau kemudian Mahkamah Kejahatan Internasional, atau kemudian Dewan Keamanan PBB. Dan saya setuju Mas Hasibullah tadi itu ada dari organisasi untuk keamanan dan kerjasama di Eropa juga bisa mengambil peran tentang itu. Itu kalau kita bicara dalam konteks negara-negara di luar Amerika, yang itu harapannya bisa memberikan pressure, bisa memberikan tekanan kepada Trump untuk menyadarkan, untuk melakukan tindakan-tindakan bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran, sebuah kejahatan. Nah, pada sisi yang lain, kalau kita bicara secara internal di dalam negeri Amerika, maka kalau tadi dikatakan ini bukan perang Amerika, ini perangnya Trump, maka dapat diambil peran bagaimana tindakan tekanan publik berupa demonstrasi, petisi, atau kompetisi media sosial di Amerika yang secara masif ya memberikan tekanan kepada Trump. Pada sisi yang lain juga ada proses hukum kepada Trump jika memang seandainya terbukti bisa melakukan pelanggaran hukum. Misalnya di internal Amerika Serikat bisa menuntutnya kalau memang ada bukti-bukti pelanggaran hukum yang dilakukan. Nah, demikian pula bahwa pengawasan Kongres di dalam negeri juga bisa melakukan tindakan, misalnya melakukan penyidikan dan pengawasan untuk memastikan bahwa Trump tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kalau di dalam negeri misalnya pada waktu itu bisa ada tindakan-tindakan misalnya angket gitu kan, supaya apa? Ada proses penyelidikan di dalam negeri yang tujuannya adalah untuk memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak yang dilakukan oleh Trump. Jadi menurut saya bahwa ini tidak bisa seorang Trump seenaknya, semena-mena, tanpa dikontrol baik dalam negeri maupun di dunia internasional. Karena kalau seandainya Trump ini sadar gitu ya, Trump ini sudah mengetahui atau kemudian bisa dihentikan gerakannya itu, tindakannya, maka potensi berhentinya perang ini sangat besar sekali. Karena memang salah satu pengendali bola perang ini adalah Trump itu sendiri. Maka untuk itu menurut saya yang paling efektif bagaimana domestik Amerika atau di dalam negeri Amerika itu ada tindakan-tindakan nyata, ada petisi-petisi kuat gitu ya, termasuk Kongres untuk melakukan semacam evaluasi terhadap kinerja Trump dalam kaitan kegiatan atau dalam peperangan ini yang terjadi, karena jelas ini merugikan banyak negara, merugikan banyak masyarakat, dan itu kalau tidak segera dihentikan semakin membahayakan, Mbak Putu itu. Oke, di tahun 2021 lalu begitu ya, di periode sebelumnya gerakan untuk memakzulkan Donald Trump ini sebenarnya juga sudah sempat digaungkan begitu ya di Kongres Amerika Serikat, tapi karena waktu itu partainya masih kuat di Kongres, di Senator, sehingga pemakzulan itu pun tidak terjadi. Pertanyaannya adalah apakah kemudian negara-negara besar seperti kita sebut sekarang begitu yang juga mendapatkan perhatian lebih dari Iran, misalnya Cina karena boleh lewat Selat Hormuz kalau bayar dengan yuan, ada Rusia juga, ini tidak punya kans untuk berunding atau meminta Donald Trump menghentikan perang? Ya, menurut saya punya potensi untuk bisa melakukan. Cuman ini kan belum ada ya tindakan-tindakan nyata, belum ada keberanian-keberanian yang konkret gitu ya untuk melakukan perundingan kepada Trump. Dan saya setuju dengan Mas Hasibullah tadi, jangan dibebankan kepada Iran, karena Iran ini kan bahwa dia diam saja tapi kemudian diserang. Maka ini sebetulnya pengendalinya kan pada Trump, dan Trump itu yang harus dilakukan tekanan-tekanan ya, dia harus dilakukan semacam
upaya-upaya secara masif ya dari dunia internasional supaya segera mengakhiri ya, dan kemudian tidak lagi memprovokasi, telah memenangkan, telah melumpuhkan dan sebagainya. Karena itu justru akan semakin membangkitkan Iran. Karena menurut saya bahwa Iran sudah punya pengalaman perang yang panjang dan sering menjadi pemenang, maka tidak bisa dianggap sepele. Maka menurut saya bahwa ini tetap bagaimana upaya negara-negara di dunia, termasuk bagaimana gerakan-gerakan internasional memberikan tekanan kepada Trump, dan bebannya kepada Trump itu yang harus bertanggung jawab atas tindakan ini, gitu ya. Oke. Pak Hasibullah Satrawi, Anda melihat kenapa Donald Trump ini ngeyel sekali? Apakah hanya semata-mata karena memang Timur Tengah punya kekayaan alam yang memang sangat besar dan bisa dimanfaatkan, atau hanya sebatas menjaga muka Donald Trump saja? Makanya dia tidak mau menyatakan bahwa dia akan mundur atau melepaskan Israel dalam perang antara Israel dengan Iran. Ya, saya menduga memang ada persoalan konseptual di dalam diri Trump dan para pendukungnya ini terkait katakanlah dengan kehidupan bangsa-bangsa dan juga mungkin upaya yang mereka sebut sebagai America First. Jadi bagaimana ingin mengembalikan kejayaan Amerika Serikat. Nah, kalau kita baca secara harfiah atau secara di depan layar, maka praktek atau upaya untuk mengembalikan kejayaan Amerika itu kan dilakukan Trump dengan cara-cara tadi, melanggar atau tidak memerhatikan hukum internasional. Misalkan bagaimana yang dia lakukan di Venezuela, bagaimana yang dia lakukan di Greenland, bagaimana yang dia lakukan sekarang di Iran, bagaimana yang dia lakukan dengan kebijakan tarif. Ini kan hal-hal yang sekali lagi bisa kita pahami cara Trump untuk mewujudkan janji dia, kampanye dia, yaitu mengembalikan kejayaan Amerika atau America First tadi. Nah, persoalannya memang Trump ini masuk dalam kategori menurut saya orang yang tidak terlalu memerhatikan terhadap tadi nilai-nilai atau hukum internasional, nilai-nilai global yang selama ini justru banyak dikampanyekan oleh Amerika. Bahkan Amerika menjadi salah satu penopang daripada katakanlah kehidupan atau hukum internasional sekarang gitu. Nah, oleh karena itu ketika kemudian dia ingin mewujudkan itu, maka Trump melakukan, kalau bahasa di Indonesia mungkin menghalalkan segala macam cara. Sudah tidak lagi ada yang ditabukan, nggak ada lagi yang dianggap terlarang. Semuanya adalah boleh, yang penting bisa masuk menguasai terutama sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu menurut saya memang orang seperti Trump ini yang pertama yang bisa mengkoreksi, karena dia adalah pebisnis, itu pasar menurut saya. Dan apa yang dilakukan terakhir dalam beberapa hari terakhir itu mencerminkan bahwa dia mungkin tidak akan takut dengan presiden manapun, tapi dia akan sangat takut dengan katakanlah harga saham. Dia akan takut dengan mata uang yang atau mungkin perkembangan energi dan lain sebagainya. Apalagi dia bentar lagi akan memasuki era pemilihan sela di Amerika. Yang itu sekali lagi dia akan mendapatkan penghakiman dari rakyat Amerika. Nah, oleh karena itu saya berharap di saat Trump sudah tidak bisa dikontrol seperti ini oleh pemimpin manapun, saya berharap pemberi mandat kepada Trump, pemberi kuasa kepada Trump, yaitu Amerika Serikat, rakyat Amerika Serikat, betul-betul memberikan koreksi. Dan kita sebagai warga dunia, atau paling tidak saya sebagai pengamat, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika yang kemarin turun ke jalan menampakkan aspirasinya bahwa yang dilakukan Trump bukan demi kepentingan Amerika, bukan sesuai dengan kepentingan Amerika. Itu tadi dikatakan itu adalah ambisi Trump pribadi, itu pikiran Trump pribadi. Dan menurut saya memang masyarakat Amerika terutama harus mengkritik kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Trump. Sebab kalau tidak, paling tidak saya menunggu kepada hasil pemilu. Kalau seumpamanya hasil pemilu setelah justru Trump yang menang, tidak bisa lagi kita mengatakan ini adalah perang Trump. Justru Amerika membenarkan yang dilakukan Trump. Indikasinya apa? Di pemilu setelah dia menang. Jadi menurut saya sekarang beban ada di rakyat Amerika. Apakah dia akan membiarkan namanya dihancurkan, kemudian nilai-nilainya dihancurkan oleh yang namanya presiden terpilih Donald Trump? Kalau memang itu setuju, ya kita lihat hasil pemilu nanti. Kalau memang Trump tetap berkuasa, kita bisa mengatakan yang dilakukan Trump tak bisa lagi hanya dianggap sebagai interest pribadi. Ini sudah ada legitimasi, dan itu artinya
publik Amerika juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh Trump. Nah, oleh karena itu saya masih berharap dan meyakini suara rakyat kemarin, suara jalanan kemarin yang jutaan turun ke jalan mengkritisi Trump itu adalah suara yang sebenarnya daripada rakyat Amerika. Mereka yang juga peduli dengan tatanan global, mereka yang juga peduli dengan kehidupan masyarakat global. Karena itu kita harapkan ada koreksi yang kuat secara demokrasi kepada apa yang dilakukan oleh Trump sehingga Trump tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap masyarakat global tapi juga dampak buruknya di internal Amerika bisa dihentikan. Itu satu yang menurut saya bisa dilakukan. Dan yang kedua, kalau kita ingin bicara Trump, lagi-lagi menurut saya walaupun sekarang efektivitasnya dipertanyakan, tapi bukan berarti lalu kemudian hukum internasional tidak bersuara. Kita ingat bahwa ICC itu memberikan putusan ataupun menjadikan Putin sebagai orang yang diduga melakukan perang karena dia menyerang Ukraina. Sekarang Trump juga melakukan hal yang sama kepada Iran. Dia membunuh berapa banyak rakyat Iran. Ribuan rakyat Iran yang dikorban. Jadi menurut saya ICC harus juga bersuara, mampu menegakkan hukum kepada Trump walaupun mungkin tidak betul-betul dilakukan. Tapi paling tidak itu taring yang bisa dia buat. Sekarang Netanyahu sudah masuk di dalam daftarnya ICC. Putin juga masuk di daftarnya ICC. Kalau kemudian Trump yang nyata-nyata melakukan sebuah kebijakan untuk menyerang negara lain, tidak ada pembenaran apapun. Saya selalu bandingkan dengan tahun 2003. 2003 mungkin juga skandal karena akhirnya Amerika nyerang Irak tanpa PBB. Tapi saya mengatakan lumayan saat itu ada alibi. Alibinya apa? Bahwa Amerika diduga mengembangkan, menyembunyikan senjata nuklir. Kalau sekarang Trump sendiri yang mengatakan Iran setelah diserang tahun kemarin sudah tidak ada lagi program nuklir. Iran itu Trump sendiri yang mengatakan. Lalu kemudian setelah Netanyahu datang ke Amerika, bujuk dia, lalu mulai dia bilang, oh kita harus serang lagi Iran, bla 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 segala macam. Jadi saya katakan yang dilakukan Amerika sekarang, yang dilakukan Israel sekarang, betul-betul sebuah tindakan di luar hukum. Tidak ada justifikasi apapun. Dan itu bagi saya adalah sebuah problem, sebuah skandal. Mungkin kita tutupi. Masyarakat dunia akan bicara apa? Ahli hukum akan bicara apa? Kalau kemudian ada seorang negara seperti Amerika dan Israel yang menyerang Iran tanpa dia melakukan upaya-upaya ataupun tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada pelanggaran hukum sesuai dengan hukum internasional. Adalah benar bahwa ternyata setelah diserang Iran memiliki kemampuan membela diri yang luar biasa. Tapi sekali lagi bagaimana hukum bisa menghakimi di situ? Ketika orang diserang, dia berhak untuk membela diri. Jangankan dengan senjata, dengan pisau dia berhak untuk melakukan pembelaan dirinya. Jadi ini menurut saya konteks yang sekarang kita harus suarakan bareng-bareng kalau kita tidak ingin fenomena seperti ini terus berlangsung. Kalau Iran tidak disikapi dengan benar, bukan tidak mungkin. Lain kali akan ada negara lain yang diserang dengan alasan yang sama. Dan kalau kita baca di Timur Tengah, saya melihat sudah banyak itu daftar yang masuk sebenarnya di dalam konteks itu. Katakan negara-negara Arab Teluk sendiri. Sekarang negara Arab Teluk merasa oke, dia merasa koalisi sama Amerika Serikat. Padahal kalau dia lakukan refleksi, siapa yang menjamin dia tidak akan diperlakukan sama seperti Iran sekarang? Dia kaya teluk, dia kaya minyak, dia kaya energi. Kalau Iran yang katakanlah sekarang sudah di backup dengan demokrasi walaupun khas mereka gitu ya, tidak seperti di negara lain gitu. Ada pemilu, katakanlah di tingkat presiden, ada pemilu, ada pemilihan di tingkat pemimpin tertinggi. Tapi sekali lagi masih digoyang sedemikian rupa oleh negara lain seperti Amerika dengan Israel. Apalagi negara-negara Arab Teluk yang menjadi kerajaan. Jadi saya ingin mengatakan kalau Israel mau begitu mudah mereka bisa juga mengobok-obok negara Arab Teluk seperti yang dia lakukan sekarang terhadap Iran. Jadi saya ingin mengatakan jangka panjang mestinya negara Arab Teluk juga sadar siapa lawan siapa kawan gitu. Karena sekali lagi apalagi kalau bicara soal kepentingan energi, kepentingan minyak itu siapa yang tidak bisa memastikan bahwa ke depan justru targetnya negara-negara Arab Teluk itu sendiri. Baik, artinya tekanan ekonomi rasa-rasanya satu-satunya rem yang mungkin didengarkan oleh pengusaha yang sekarang jadi Presiden Amerika Serikat itu ya, Pak. Dan pertanyaan selanjutnya adalah tadi sempat disinggung soal ICC. Kuat
sekuat apa atau seberpengaruh apa dalam konteks hari ini untuk kemudian menengahi perang ini? Nanti saya akan juga tanya ke Prof. Suparji, dan juga tentu saja nanti saya masih akan minta pendapat dari Pak Hasibullah Satrawi, tapi sesaat lagi usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda untuk melihat dan juga menganalisa seperti apa perang di Timur Tengah yang saat ini masih terus berlangsung dan dampaknya tentunya nanti untuk Indonesia. Masih bergabung dengan Breaking News Kompas TV ada Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan juga ada Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah yang sudah berdialog kurang lebih 1 jam bersama dengan Kompas TV. Tapi saya masih penasaran soal ICC atau International Court ya. Saya mau tanya dulu ke Prof. Suparji. Prof, kalau bicara soal Donald Trump, tadi saya bilang di 2021 di dalam negeri Donald Trump itu sudah pernah 2 kali coba dimakzulkan. Tapi di dalam negeri partainya masih bisa menghalangi hal tersebut sehingga Donald Trump masih menjabat. Kemudian kalau kita berharap pada Dewan PBB, di mana ini adalah organisasi yang memang fokus pada perdamaian dunia, tapi di satu sisi Amerika Serikat ini juga punya hak veto yang seringkali ini kemudian akhirnya membatalkan upaya-upaya diplomasi yang terjadi di PBB. Kalau ICC, apakah ini kita bisa punya harapan bahwa nanti hukum internasional ini bisa ditegakkan, khususnya untuk Amerika Serikat ataupun juga negara-negara yang memang melanggar dan tidak menghormati adanya hukum internasional? Ya, memang salah satu tantangan terberat ya ICC itu adalah
dalam konteks misalnya melakukan eksekusi dalam hal misalnya perintah penangkapan atau kemudian upaya-upaya paksa yang lain. Karena sangat tergantung pada kerjasama negara-negara dalam menyerahkan misalnya pihak yang dinyatakan bersalah tadi itu. Tetapi terlepas dari itu, tadi yang disampaikan Mas Hasibullah tadi bahwa melalui ACC tadi ada semacam stigma, ada semacam vonis yang melekat kepada individu-individu yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum. Maka meskipun ya tidak memiliki efektivitas dalam kekuatan eksekutorial, tetapi dengan stigmatisasi adanya putusan ICC bahwa ada dinyatakan bersalah, maka itu menjadi satu hal yang sangat penting karena bisa menjadi pencegahan terhadap imunitas. Gitu. Karena apa? Karena dengan adanya putusan tadi itu, maka bisa menimbulkan ya semacam efek jerah, bisa memberikan ketakutan supaya nanti itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Dan pada sisi yang lain bahwa memang dalam konteks ini dalam rangka memberikan pengadilan terhadap kejahatan perang dan kemunisiaan, prinsipnya kan semacam komplementaris bahwa dalam hal ini sangat dipengaruhi bagaimana kemampuan dari negara-negara terkait ya dalam rangka mengatasi misalnya perilaku pimpinannya atau kemudian perilaku individu yang dianggap melakukan sebuah kejahatan perang. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terlepas dari ICC ini memiliki beberapa kelemahan dan tantangan, tetapi bahwa secara normatif, secara objektif, ya, secara faktual, memiliki peran penting dalam hukum humanitar internasional sebagai lembaga peradilan permanen yang mengadili individu atas kejahatan perang. Maka diharapkan ini melakukan tindakan-tindakan yang lebih efektif, lebih produktif, dan lebih kontributif ya, supaya seorang Trump ini tidak semakin merajalela. Karena kita tidak tahu sebetulnya pola pikir apa yang dikembangkan atau yang menjadi misi dari Trump. Apakah dalam rangka mengembalikan kejayaan Amerika yang dulu memang dikenal dengan ekonominya, dengan senjatanya, dengan inovasi, atau sebagai sebuah antitesis terhadap semakin menggeliatnya kompetitor-kompetitor yang baru di Asia, di Eropa, atau sebetulnya sebagai bentuk solidaritas misalnya kepada Israel yang berkonflik dengan Palestina. Tetapi tentunya itu kan harus ada mekanisme bahwa seandainya ada pembalasan kepada negara-negara yang menyerang harus bersifat proporsionalitas, adanya kewaspadaan, adanya kehati-hatian, ada pembedaan secara jelas, sipil, kemudian militer, fasilitas umum, dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini kita harapkan betul bahwa jika ada kemandulan di dalam negeri, misalnya tidak adanya pemakzulan yang berjalan secara efektif dan masih memiliki kekuatan yang sangat legitimate, maka kita harapkan ICC ini mengambil peran gitu. Seandainya nanti tidak bisa dieksekusi, setidak-tidaknya sudah melakukan sebuah tindakan-tindakan nyata, memberikan pengadilan kepada seorang Trump karena telah terbukti terang benderang banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan itu, Mbak. Ya. Oke. Baik, kalau kalau kita bergeser begitu ya ke Pak Hasibullah Satrawi, kalau kita yang ancaman yang kemudian mungkin terjadi dalam waktu dekat adalah perang darat. Karena Amerika Serikat sudah mulai mengirimkan pasukan. Anda melihat seperti apa? Apakah ini nanti ujungnya akan seperti perang pada saat di Afghanistan, bahwa nanti pada akhirnya Amerika Serikat mundur? Karena tadi kan kita sama-sama sepakat ya bahwa yang bisa ngerem Trump adalah ekonomi. Sementara kalau perang darat, PT-nya atau uangnya cukup besar begitu alokasi yang harus disiapkan anggarannya. Bagaimana pendapat Anda? Ya, saya terus terang dari awal selalu sampaikan bahwa Trump itu menggunakan atau memiliki yang saya sebut sebagai strategi dua tangan, ya, di mana di tangan satu tangan dia ulurkan untuk upaya diplomasi, dan di sisi yang lain dia siapkan tangannya untuk menyiapkan senjata sekuat-kuatnya dan sebanyak-banyaknya. Nah, dari dua momen perang yang sudah terjadi, katakanlah tahun 2005 dan sebelumnya yang melibatkan Israel, sebenarnya memang sudah menjadi kayak semacam ciri khasnya Trump di saat dia
katakanlah ingin pindah dari satu eskalasi ke eskalasi yang lebih tinggi, maka dia coba untuk membuat terminologi baru. Nah ini kan sebenarnya sekarang lagi berperang, tapi kemudian seakan-akan ada diplomasi di dalam perang. Padahal dia belum pernah berhenti menyerang Iran, itu belum berhenti dari tanggal 28 sampai sekarang. Di saat perang lagi berlangsung, maka kemudian dia coba bahwa ini ada fase yang disebut sebagai fase diplomasi. Nah, sebenarnya saya melihat itu upaya Trump untuk mengontrol keadaan, terutama yang saya sebut tadi melalui drama 584 tanggal 24 kemarin, di mana itu pertama kali Trump tampil ke publik dengan diksi yang cukup mengejutkan bagi banyak pihak, termasuk Israel sendiri, karena tiba-tiba seakan-akan ini sangat optimistik akan segera tercapai kesepakatan. Bahkan dia sudah sampaikan dari pihak Iran sudah ada tokoh-tokohnya gitu ya. Jadi dia bikin kayak semacam cerita baru. Dan kalau kita baca secara kritis, itu adalah cara Trump untuk apa namanya, untuk memenangi tahap di berikutnya, yaitu kalau bisa dia berhenti perangnya. Karena saya berada pada pandangan makin lama perang ini berkelanjutan akan makin menggosongkan potensi kemenangan dia nanti di pemilu. Karena sekali lagi ini adalah efek daripada bola lambung tadi. Makin lama ini perang berlangsung, makin banyak harga ekonomi yang dibayar, maka akan semakin merugikan Trump. Di situ memang berbeda Trump dengan Netanyahu, yang justru kalau Netanyahu sebaliknya. Makin lama ini perang berlangsung, makin dia merasa diuntungkan. Karena sekali lagi dia menjadi pahlawan, bahkan sekarang pemersatu, karena tiba-tiba seluruh politisi atau partai politik di Israel seakan-akan terkesima dengan janji Israel Raya yang ingin dia capai sesuai dengan katakanlah garis-garis yang ada di Taurat, yang itu diimani dan diyakini oleh politisi-politisi di Israel. Nah, oleh karena itu saya melihat justru ini cara Trump untuk di satu sisi ingin Iran segera menyerah. Karena Trump jangan lupa waktu awal-awal dia mengerahkan armada tempur sebanyak-banyaknya, dia kaget karena Iran nggak kunjung menyerah. Akhirnya dia betul-betul ambil tindakan, tanggal 28 dia serang, Khomeini meninggal, juga nggak menyerah. Malah kita baca makin ke sini kita menemukan katakanlah apa namanya kemampuan Iran untuk mengimbangi. Bahkan di hari tertentu Iran mengungguli. Misalkan sekarang menurut saya masuk pada fase-fase Iran cukup mengungguli. Misalkan kita ukur secara rudal. Itu 2 hari terakhir kan semua masyarakat termasuk di Israel terhenyak bagaimana rudal Iran mampu menjangkau Dimona. Sebuah tempat yang sangat vital karena berkaitan dengan nuklir Iran. Kemarin yang baru bagaimana mampu menembus Beersheba, ya, tempat di Israel yang juga sangat sangat vital. Bahkan juga apa namanya tempat-tempat lain yang sekali lagi itu mestinya tidak terjadi kalau benar klaim yang disampaikan Netanyahu dengan Trump bahwa mereka sudah menguasai Iran, sudah menghancurkan Iran, udaranya udah nggak ada sama sekali, dan tapi sekali lagi masyarakat Israel menyaksikan justru mereka ketakutan hari demi hari karena rudal Iran terus mampu menjangkau kota-kota terdalam. Nah, oleh karena itu saya melihat sebenarnya Trump sedang memainkan yang saya sebut sebagai strategi dua tangan. Dia push Iran melalui diplomasi dengan berbagai macam syarat yang ketat, tapi juga dia takut-takuti Iran dengan katakanlah ancaman operasi darat. Saya agak berbeda dalam 2 perang sebelumnya. Di saat banyak pengamat menduga tidak akan terjadi, saya bilang kemungkinannya besar terjadi perang. Saya sekarang justru terbalik. Saya menduga kalau Trump betul-betul lanjut dengan perang darat, nah itu berarti memang sudah tidak ada kalkulasi lagi. Saya menduga secara kalkulasi ini upaya Trump untuk memaksa Iran menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh Amerika, dan saya tidak yakin Trump akan betul-betul untuk melakukan sebuah perang darat. Karena sekali lagi kalau ini perang darat diambil, katakanlah butuh 1 bulan 2 bulan, itu artinya dia makin dekat dengan masa kampanye, maka kepentingan politik dia akan semakin gosong akibat langkah yang diambil untuk mengambil opsi serang darat atau perang darat di Iran. Begitu Mbak Putu. Jadi singkat saja Pak, artinya perang darat untuk Amerika Serikat dengan Iran yang bahkan bilang datang aja kita sudah siap begitu. Ini seperti misi ambisius yang mendekati misi bunuh diri begitu untuk Amerika Serikat kalau mengiyakan terus gas perang darat di tanah Iran.
Persis. Bahkan kalau lanjut, saya menduga bukannya apa terjadi yang saya sebut sebagai fenomena senjata makan tuan. Kalau kita baca bagaimana perang Amerika di Afghanistan, perang Amerika di Irak, terjadi apa yang kita sebut sebagai senjata makan tuan. Karena kelompok-kelompok yang dibantu di Afghanistan, katakanlah Taliban itu sendiri, lalu tiba-tiba memusuhi Amerika. Di Irak itu situasinya lebih lebih crowded lagi. Setelah mereka berhasil merontokkan Saddam Hussein, ternyata justru kelompok-kelompok jenderal-jenderalnya Saddam Hussein ketemu dengan kelompok-kelompok ideologis yang akhirnya menjadi embrio bagi sebuah gerakan teroris global yang disebut sebagai ISIS. Jadi sekali lagi ISIS di Syria itu adalah sebentuk senjata makan tuan dari apa yang dilakukan oleh Amerika di Irak. Nah, kalau sekarang Amerika memaksakan melakukan perang darat, saya melihat potensi senjata makan tuannya itu lebih lebih besar lagi. Maunya Trump mengganti rezim di Iran, tapi kalau ini nggak kalkulasi dengan cermat, saya khawatir justru dia yang diganti rezimnya oleh bangsanya sendiri, oleh rakyatnya sendiri. Karena ternyata dampak-dampaknya sudah tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Amerika sendiri. Bahkan juga Israel. Israel sekali lagi karena retorikanya Netanyahu seakan-akan damai, ternyata rudalnya bisa nyampe ke Israel dan faktanya tidak seperti yang dijanjikan oleh Netanyahu. Jadi Oke. Netanyahu juga sedang menghadapi koreksi, menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok oposisi terutama yang justru melihat yang terjadi tidak sesuai dengan klaim-klaim yang disampaikan oleh Netanyahu. Baik. Demikian. Oke, Prof. Suparji, ini sekaligus juga mungkin pertanyaan penutup untuk hari ini. Jadi kita berharap tadi ICC ini mengambil sikap meskipun tidak kuat dalam sisi eksekusi, tapi kita harapkan ada kemudian cap begitu ya kepada orang per orang supaya hal ini tidak kemudian terjadi lagi. Tapi pertanyaannya adalah apa yang kemudian Indonesia sebagai suatu negara, sebagai state ini yang bisa kemudian dilakukan dalam perang ini? Pertanyaannya bukan hanya untuk mendamaikan perang, tapi juga supaya Indonesia tidak terjepit di tengah-tengah antara tuntutan Amerika, Donald Trump, dan juga tidak dilihat nih oleh Iran sehingga kita punya keterbatasan di sisi energi. Ya, pertama kan dari historis kan kita sudah pada posisi non-blok ya, tidak berpihak kepada manapun gitu. Maka untuk itu harus dijaga betul oleh pimpinan negara kita ini supaya secara konsisten mengimplementasikannya sehingga kita tidak berada dalam polarisasi dua kekuatan tadi itu. Yang kedua, saya kira juga penting ya mengambil peran-peran nyata sebagai mediator ya supaya memberikan ruang terjadinya kompromi negara yang bersengketa, negara yang sedang berkonflik. Dan yang ketiga, bahwa eksistensi kita sebagai anggota BOP harus dimaksimalkan supaya kemudian memang ada peran nyata yang bisa dilakukan. Dan pada sisi yang lain kan, dengan adanya tragedi insiden prajurit yang tewas, itu menjadikan momentum yang baik untuk membangun eksistensi kita semakin progresif ya, mengambil peran agar segera diakhiri perang ini. Dan menurut saya bahwa Indonesia tentunya harus berusaha secara sungguh-sungguh meningkatkan peran nyatanya ya dalam rangka mengatasi ini. Dan menurut saya bahwa ada satu fenomena yang agak unik ya dalam konteks perang ini, bagaimana perhatian ya dunia internasional, negara-negara dunia itu belum terjadi secara masif gitu, termasuk di dalam negeri kita itu masih menjadi wacana di media, tetapi kemudian ini berdampak kepada masyarakat, ini nanti akan juga terjadi, tetapi masyarakat seperti kemudian belum memiliki kepedulian yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengambil peran-peran nyata. Jadi menurut saya bahwa Indonesia harus aktif ya, supaya ini tidak semakin meluas pertempurannya, kemudian peperangannya, karena pada dasarnya menurut saya dalam posisi sekarang ini belum ada pemenangnya. Dan mungkin kalau dilihat dari situasi yang menyerang dalam konteks ini memberikan berbagai macam provokasi, sebetulnya dalam tanda petik berada dalam situasi kekalahan gitu loh. Karena logikanya ketika dia menyerang, dia secara efektif sudah bisa melumpuhkan. Ternyata lawannya memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga dapat dikategorikan pemenang dalam tanda petik. Maka untuk itu supaya tidak semakin frustasi merajalela,
perlu ada peran nyata diplomasi dari Indonesia supaya akhiri terjadi konflik ini, gitu Mbak. Baik, terima kasih. Kita harapkan perang segera berakhir, Indonesia juga tidak terseret, tapi justru malah bisa mengambil sikap lebih jelas lagi dengan adanya prajurit yang gugur begitu ya di Lebanon, bisa mengambil sikap agar perang ini juga bisa segera berakhir. Terima kasih Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Internasional dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV, dan juga tentu saja Pak Hasbullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, juga sudah bergabung dengan Kompas TV. Terima kasih waktunya, Bapak-Bapak. Pak Putu, Terima kasih. Prof, makasih. Terima kasih, Mas. Saudara, Breaking News Kompas TV usai, namun informasi lain terkait perkembangan ataupun juga eskalasi yang masih memanas di Timur Tengah akan terus disampaikan Kompas TV dalam program-program lain, salah satunya sesaat lagi dalam program Kompas Siang. Saya Putu Trisnanda, Saudara. Terima kasih, sampai jumpa.